Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hanana Baban. Di sini saya akan menjelaskan sistem operasi, menjelaskan bagaimana cara mendownload Windows 10, dan cara menjelaskan langkah-langkah mendownload aplikasi. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagian sistem operasi ya. Nah, di sistem operasi ini adalah perangkat lunak dasar yang mengatur sumber daya perangkat keras dan lunak komputer. Nah, jenis-jenis utamanya itu meliputi Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS, Unix, dan Chrome OS yang dibagi berdasarkan fungsi, yaitu desktop, mobile, server, real time, dan antarmuka ya, untuk meningkatkan efisiensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian jenis-jenisnya, yaitu satu mikroskop Windows. Nah, di sini adalah sistem operasi paling populer untuk komputer desktop atau PC, dikenal dengan antarmuka grafis ya yang mudah digunakan. Nah, masuk ke jenis yang kedua, Mac OS. Sistem operasi eksklusif dari Apple untuk komputer Macintosh dikenal stabil, aman, dan unggul di multimedia. Eh, yang ketiga jenisnya yaitu Linux. Ini adalah sistem operasi yang sering digunakan untuk server komputer, dan pengguna yang membutuhkan kustomisasi. Yang keempat jenisnya itu adalah Android. Nah, Android ini sistem operasi berbasis Linux yang mendominasi perangkat seluler atau smartphone dan tablet. Nah, yang kelima ada iOS. Nah, iOS ini adalah sistem operasi eksklusif dari Apple untuk iPhone dan iPad. Dikenal aman dan teroptimasi. Yang keenam ada jenisnya Unix. Nah, sistem operasi yang sering digunakan pada jaringan server dan komputer besar karena stabilitasnya. Yang ketujuh adalah jenisnya Chrome OS. Itu sistem operasi ringan dari Google yang berbasis Linux, fokus pada penggunaan berbasis web dan cloud. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem operasi laptop dan Android dari generasi lama ke generasi baru. Nah, masuk kita ke laptop ya, sistem operasi laptop dari generasi lama dan barunya. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu, yaitu pertama Windows XP adalah sistem operasi lama dari Microsoft yang dirancang untuk komputer atau laptop dengan tampilan sederhana dan penggunaan yang mudah. Yang kedua ada Windows Vista. Windows Vista adalah sistem operasi yang memiliki tampilan lebih modern dari XP serta peningkatan pada fitur keamanan, namun membutuhkan spesifikasi komputer yang lebih tinggi. Masuk kita ke Windows 7. Nah, Windows 7 ini adalah sistem operasi yang stabil, ringan, dan mudah digunakan sehingga menjadi salah satu versi Windows yang paling populer. Setelah Windows 7, pengupgradean masuk ke Windows 8. Nah, Windows 8 ini adalah sistem operasi dengan tampilan baru berbasis tile atau kotak-kotak yang dirancang untuk mendukung perangkat layar sentuh. Masuk ke Windows 10 ya. Windows 10 ini adalah sistem operasi modern yang memiliki fitur lengkap, mendukung berbagai aplikasi, serta banyak digunakan pada laptop saat ini. Nah, setelah Windows 10, masuk kita pengupgradean yang baru, itu Windows 11. Windows 11 adalah sistem operasi terbaru dengan tampilan lebih elegan, fitur lebih canggih, serta peningkatan pada performa dan keamanan. Setelah itulah dia ya, generasi lama dan barunya dari laptop. Itu masuk kita ke Android. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem operasi Android dari generasi lama dan baru. Nah, di Android ini generasi lamanya itu ada Android Gingerbread. Nah, Android Gingerbread ini adalah versi Android lama yang dirancang untuk smartphone dengan fitur dasar serta telepon, SMS, dan aplikasi sederhana. Setelah Android Gingerbread, masuk ke Android Jelly Bean, yaitu sistem operasi yang meningkatkan kecepatan dan tampilan lebih halus dibandingkan versi sebelumnya. Nah, setelah itu pengupgradean lagi Android KitKat. Nah, Android KitKat ini adalah versi Android yang lebih ringan dan dapat berjalan pada perangkat dengan spesifikasi rendah.
Setelah itu pengupgradean lagi Android Lollipop lah. Android Lollipop ini adalah sistem operasi dengan tampilan baru atau material design yang lebih modern dan menarik. Setelah Android Lollipop, masuk lagi ke Android Marshmallow. Nah, di sini adalah versi Android yang fokus pada pengaturan izin aplikasi dan efisiensi baterai. Nah, setelah Android Marshmallow, masuk ke Android Nougat. Di sini Android Nougat ini adalah sistem operasi yang mendukung multitasking ya, atau split screen, dan performa lebih baik. Setelah Android Nougat, ini ada Android Oreo. Nah, Android Oreo ini adalah versi Android yang lebih cepat, hemat baterai, dan memiliki fitur notifikasi yang lebih baik. Nah, setelah Android Oreo, masuk ke Android V. Android V ini adalah sistem operasi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mengatur penggunaan aplikasi dan baterai. Setelah Android V, masuk ke Android 10 ya. Android 10 ini adalah versi Android yang menghadirkan mode gelap atau dark mode dan peningkatan keamanan privasi. Setelah itu Android 11. Nah, Android 11 ini adalah sistem operasi yang meningkatkan fitur chat, notifikasi, dan kontrol perangkat pintar. Setelah Android 11, masuklah dia pengupgradean lagi ke Android 12. Nah, di sini Android 12 ini adalah versi Android dengan desain baru yang lebih menarik dan serta kontrol privasi yang lebih kuat. Setelah Android 12, masuk ke Android 13. Nah, di sini Android 13 ini adalah sistem operasi yang fokus pada keamanan, izin aplikasi, dan personalisasi tampilan. Setelah itu masuk ke Android 14. Nah, Android 14 ini adalah versi terbaru yang meningkatkan performa, keamanan, dan efisiensi penggunaan baterai. Setelah itu masuk ke Android 15. Inilah generasi barunya ya di tahun 2026 ini. Nah, yaitu Android 15 ini adalah versi terbaru dari sistem operasi Android yang membawa peningkatan pada keamanan, performa, dan efisiensi baterai, serta dukungan fitur baru untuk aplikasi modern. Nah, itulah dia generasi dari Android ya, generasi baru, generasi lama sampai generasi barunya. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Nah, di sini sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang berperan penting dalam mengatur dan mengendalikan seluruh sumber daya pada komputer maupun perangkat mobile. Nah, beberapa jenis sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Unix, dan Chrome OS dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan fungsi dan keunggulan masing-masing. Nah, perkembangan sistem operasi ini, baik pada laptop maupun Android, menunjukkan adanya peningkatan dari generasi lama ke generasi baru, terutama dalam hal tampilan ya, performa, keamanan, dan fiturnya. Nah, pada laptop, evolusi Windows dari XP hingga Windows 11 memperlihatkan ya perubahannya menuju sistem yang lebih modern dan efisien. Sementara itu pada Android, perkembangan dari Gimbrit hingga Android 15 menunjukkan kemajuan signifikan dalam teknologi, termasuk kecerdasan buatan, efisiensi baterai, dan perlindungan privasi. Nah, secara keseluruhan, sistem operasi terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman untuk memberikan kemudahan kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya dalam menjalankan berbagai aktivitas digital ya. Nah, mungkin cuman segitu aja yang bisa saya jelaskan ya dari sistem operasi. Nah, masuk kita ke penjelasan cara mendownload Windows 10 ya. Nah, di sini kita awalnya kita kita koneksikan dulu ya ke jaringan ya, ke jaringan yang bagus ya. Nah, setelah itu kita buka Google Chrome ya, Google Chrome. Nah, di Google Chrome ini kita akan mencari, bentar ya, kita perbesar dulu ya. Kita perbesar dulu. Nah, di sini saya akan mencari
Windows 10 ya. Di sini di pencarian ini kita ketik Windows 10 iOS Nesa nih. Teman-teman boleh ngikuti ya. Ini dia namanya Windows 10 iOS Nesa, ISO Nesa ya. Nah, di paling atas ini klik aja. Nah, di sini kita akan ditampilkan seperti ini ya. Terus cara mendownloadnya. Cara mendownloadnya itu kita gulirkan aja ke bawah ya, sampai jumpa kita seperti ini, dua pilihan. Nah, teman-teman boleh downloadnya terserah ya, mau Windows 10 bit 32, mau Windows 10 64 bit. Nah, di sini saya menggunakan Windows 10 64 bit ya. Di sini kita klik download. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini sedang mendownload ya. Sini sedang mendownload. Ini. Terus kita kita biarkan saja ya karena kita itu lama ya. Nah, kita masuk ke satu lagi ya, mendownload aplikasi. Mendownload aplikasi. Nah, di sini saya mendownload aplikasinya itu menggunakan Microscope Store. Nah, ini bisa lihat teman-teman ya, di sini kursornya ini bisa kita lihat di sini. Nah, klik aja. Nah, di sini saya mau mencari mau mau mendownload aplikasi Spotify ya, Spotify ya. Nah, Spotify ini adalah musik-musik ya. Nih, seperti ini kita klik aja pasang. Nah, kita menunggu ya penginstalannya ya. Lagi menginstal ya. Oke, udah 100. Di sini ada nanti bacaannya buka. Kita klik aja buka. Nah, sini kita akan ditampilkan seperti ini. Kita klik aja. Nah, kita perbesar ya. Nah, di sini kita disuruh mendaftar ya. Nah, di sini saya akan mendaftarnya menggunakan nomor handphone ya. Nah, nomor handphone saya masukkan. Nah, udah gitu kita lanjutkan. Nah, karena saya sudah masukkan nomor handphone saya, otomatis kodenya itu akan masuk di HP saya ya. Nah, kita memasukkan nomor handphone tuh yang aktif ya, jangan yang tidak aktif ya. Ini saya akan masukkan kodenya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, nanti dia langsung terdaftar ya kalau udah dimasukkan kodenya ya. Nah, akan muncul seperti halaman seperti ini. Nah, teman-teman boleh pilihlah yang mana yang mau sukaran, yang mau mendaftar. Oke, sudah siap kita download. Nah, teman-teman mau memunculkan aplikasi itu di desktop ya atau di layar laptop. Teman-teman boleh dengan cara seperti ini. Ketik aja di keyboardnya Windows plus R. Nah, dia nanti ketik ya, ketik seperti ini, bacaan seperti ini ya, ketik cell apps folder. Nah, ketik aja, terus pijit OK. Oke, di sini kita akan diarahkan ke sini ya. Nanti akan timbul seperti ini. Teman-teman cari aja, gulirkan aja ke bawah sampai dapat sporty. Nah, yang mau aplikasi teman-teman munculkan ya. Di sini saya pijit, ketik ini, terus pilih ini yang paling bawah ya. Nah, di sini akan diarahkan seperti ini, pijit aja yes. Nah, setelah itu kita kembalikan, kita closekan. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman di desktop ini, di layar laptopnya. Nah, sudah muncul kan aplikasinya. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan ya. Mohon maaf ya kalau dari penjelasan saya ini masih ada yang kurang ataupun
kurang mengerti, kurang dipahami, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.